Salam Sang Sabda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Masing-masing dari kita tentu memiliki sejarah asal-usul nenek moyang kita yang dilukiskan dalam suatu garis keturunan. Namun, adakah di antara kita yang mengetahui dengan baik makna atau pesan tersirat dari silsilah keturunan kita? Jika ada di antara kita yang tidak mengetahuinya, atau memang karena tidak ada pesan atau makna yang mau disampaikan, lain halnya dengan silsilah yang dilukiskan dalam Injil Matius pada hari ini. Injil Matius bab 1 ayat 1-17 melukiskan perihal silsilah Yesus Kristus. Dikisahkan bahwa Yesus sungguh merupakan keturunan Abraham, atau lebih teliti lagi merupakan keturunan Daud. Dikatakan sebagai keturunan Daud sebab Yusuf yang merupakan suami Maria berasal dari keturunan Daud. Mungkin kita bertanya, toh Yusuf bukan merupakan ayah biologis dari Yesus. Kenapa Yesus terbilang sebagai keturunan Daud? Matius Penginjil mengetahui betul bahwa Yusuf bukan merupakan ayah kandung Yesus, namun keduanya memiliki hubungan yuridis. Di kalangan Yahudi, seorang anak mendapat hak penuh sebagai anak apabila seorang laki-laki menerima dia sebagai anak dan mau memberi nama kepada anak itu. Dan rupanya dalam Injil Matius bab 1 ayat 25, Yusuf melakukan demikian pada Yesus. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, salah satu poin menarik dari kisah silsilah Yesus dalam Injil Matius ini ialah munculnya keempat nama wanita bangsa asing, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan Betseba. Biasanya orang Yahudi menyebut dengan hormat nama keempat ibu bangsa Israel, yaitu Sarah, Ribka, Rahel, dan Lea. Namun kali ini keempat ibu bangsa Israel tersebut tidak disebutkan. Lalu mengapa yang disebutkan justru nama dari wanita bangsa asing? Rupanya yang mau ditekankan di sini ialah bahwa Tuhan juga menerima bangsa-bangsa yang bukan Yahudi dalam rencana keselamatan. Tuhan datang untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini, bukan hanya bangsa Yahudi. Kita juga tahu bahwa 3 dari keempat perempuan yang disebutkan tadi memiliki masa lalu yang kurang baik karena terlibat dalam tindakan seksual yang keliru. Mereka adalah Tamar, Rahab, dan Betseba. Sahabat Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, pada poin ini kita disadarkan bahwa Tuhan juga memperhitungkan dan bahkan berelasi baik dengan mereka yang pernah melakukan pelanggaran atau pernah berbuat dosa di masa lalu. Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tuhan justru melibatkan mereka dalam rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, pesan yang boleh kita petik dari poin ini ialah kita diajak untuk mau merangkul kembali dan bahkan mau berelasi kembali dengan saudara-saudari kita yang mungkin pernah melakukan kesalahan atau pernah menyakiti hati kita. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, di hari-hari terakhir persiapan kita dalam menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat, kita disadarkan kembali bahwa peristiwa Natal merupakan peristiwa sukacita yang melibatkan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kiranya segala kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa kita tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan baik dan bersama-sama merayakan sukacita Natal. Dengan demikian, perayaan kedatangan Sang Juru Selamat sungguh-sungguh membawa keselamatan bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.